بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك، واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan selawat seperti biasa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Minggu yang lalu kita selesaikan kajian kita dalam ayat kursi. Ayat kursi itu terletak pada ayat 255 dalam surat Al-Baqarah, dengan bermacam-macam sifat mengenai Allah dalam ayat kursi yang begitu jelas. Persis setelah ayat kursi, ayat ke-256-nya adalah ayat yang menjelaskan bahwa tiada ada paksaan untuk memeluk agama. Setelah menjelaskan begitu detail sifat-sifat Allah yang gamblang dan jelas dalam ayat kursi, jangan pernah kemudian dianggap bahwa begini yang jelas ini harus dipaksakan agar orang mengikuti. Karena itu kemudian persis setelah membicarakan ayat kursi sifat-sifat Allah, spontan datang ayat ini, la ikraha fid din, tiada ada paksaan dalam agama. Sebagian mufassirin menyebutkan riwayat mengenai sebab nuzulnya ayat ini. Konkret antara lain, sepertinya ada beberapa orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang minta kepada Rasulullah agar Rasul memaksakan orang untuk menerima agama ini. Apabila agama ini benar, jelas, maka kita paksakan agar orang menerima. Bahkan diriwayatkan salah seorang Ansar dari sahabat Rasul bernama Abu Husain. Beliau punya dua anak lelaki yang ikut berniaga pergi ke negeri Syam dan sering berlayar pergi. Rupanya di luar dalam perjalanan sering terpengaruh dengan orang-orang Kristen yang mengajak dia untuk masuk Kristen. Akhirnya kedua anak itu masuk Kristen. Setelah Abu Husain masuk Islam dan mengenal Islam, Abu Husain datang kepada Rasulullah agar minta agar dipaksa bagaimana anaknya pindah ke agama. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa la ikraha fid din,
Ikrah artinya memaksa, ijbar. Tiada paksaan dalam agama. Fi di sini diartikan ala. Fi diartikan ala, sebagaimana banyak beberapa ayat Al-Quran yang Allah menggunakan kalimat fi tapi diartikan ala. Satu contoh, ketika Allah membicarakan mengenai orang-orang yang kemudian tukang-tukang sihir yang kemudian beriman kepada Nabi Allah Musa, begitu marah Fir'aun, bermacam-macam ancaman disampaikan, antara lain la usallibannakum fi judhu'in nakhli, kalian akan aku salib di pohon-pohon kurma. Fi judhu'in nakh, artinya fi di sini ala, disalib di atas pohon kurma. Kadzalik begitu juga ayat la ikraha fi, artinya la ikraha 'ala din, enggak ada paksaan memilih memeluk agama. Ayat ini apabila menjadi satu berita ketentuan dari Allah, maka artinya cuman tiada paksaan dalam agama. Tapi ayat ini kalau memiliki arti melarang, maka artinya jangan memaksa orang untuk masuk agama. Jadi bisa diartikan seperti ikhbar, pemberitahuan, bisa diartikan nahi, pelarang. Kalau jangan dipaksa orang untuk masuk agama, kepada siapa khitabnya ini? Kepada seluruh umat Muhammad? Hanya kepada mereka orang-orang yang beragama sebelum agama kita, yaitu Yahudi dan Nasara, atau kepada siapapun? Sebagian mufassir menyebutkan mutlak pada siapapun. Enggak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Ikrah itu ialah kita memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tidak senangi. Itu namanya ikrah. Paksa. Ada orang melakukan sesuatu memang dia ingin melakukan dan senang. Ada orang dipaksa untuk melakukan. Maka ikrah itu dalam bahasa Arab alaya memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang ia tidak senang dengan sesuatu itu. Ini adalah satu kaidah yang umum dalam Islam, yang kuat sekali, bahwa inilah Islam, nggak ada paksaan, nggak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Nanti disebutkan, akan kita baca ayatnya sebagai illah, sebabnya kenapa nggak ada paksaan, ayat berikutnya akan kita baca. Tetapi agama ini kan urusannya hati, pemikiran, kepercayaan. Agama itu urusannya hati, bukan perilaku saja, bukan perbuatan. Sesuatu yang urusannya pikiran, hati, akal, otak, maka itu nggak ada yang bisa orang untuk memaksa. Contoh, orang bisa memaksa seseorang untuk melakukan. Orang berkata, angkat barang ini. Dia kuat nggak kuat, dia dipaksa untuk mengangkat karena fisik. Ada orang dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan fisik sehingga dia semestinya dia nggak senang, tapi dipaksa semacam ini bisa. Ia akan melakukan dengan terpaksa. Tetapi kalau urusan hati nggak bisa. Anda nggak bisa berkata kepada seseorang, cintai orang ini. Cinta urusannya hati. Cinta urusannya hati, nggak mampu ada orang memaksa. Begitu juga Islam, akidah, kepercayaan, keimanan, urusan hati, maka tidak ada kepaksaan dalam hal semacam ini. Datangnya ialah pilihan, memilih dengan argumen yang ia terima, dengan kebenaran yang ia lihat, semuanya kemudian dari hatinya memilih. Baru itu namanya memihak atau memilih, menentukan, memilih agama. Karena itu agama la ikraha fiddin. Kedua, sesuatu yang dipaksakan itu adalah biasanya barang atau sesuatu yang kurang argumen dan dalilnya, sesuatu yang gak kokoh dan kuat argumennya, maka dipaksa. Perhatikan dalam sepanjang sejarah, orang yang menggunakan kekerasan dan pemaksaan itu orang yang gak mampu memiliki argumen yang jelas. Setiap orang memiliki dalil yang kuat, argumen yang pasti, dia akan berbicara hanya dengan argumen, gak ada paksaan. Orang yang sudah tidak mau diajak berargumen, orang cuman mau kekerasan, satu bukti,
sukanya ia kekerasan, ada kekurangan dalam dirinya sendiri, nggak mampu menyampaikan yang sebenarnya dengan argumen yang benar. Karena itu Islam nggak pernah akan ada paksa. La ikraha fiddin. Ayat ini pun merupakan jawaban yang paling konkret dan kuat. Untuk siapa? Untuk mereka, orang-orang non-muslim, khususnya kaum orientalis. Kaum orientalis selalu mengatakan bahwa Islam tersebar dengan pedang, Islam tersebar dengan kekerasan. Ayat ini merupakan jawaban konkret bahwa Islam tidak pernah Islam mengangkat pedangnya, kecuali pedang itu diangkat untuk menyelamatkan. Seperti seorang dokter tidak memutus salah satu anggota badan seseorang operasi, kecuali kalau gak dioperasi maka dia akan menjalar kemana, berbahaya, maka sang dokter mengambil keputusan untuk operasi. Semacam itu Islam membawa pedangnya. Tidak setiap menyampaikan Islam gak nerima, diajak perang, tidak. Justru itu ketika umat Islam sampai kemana-mana, membuka beberapa negara, tetap menghargai dan menghormati orang yang gak memeluk agama Islam, diberi kebebasan. Sampai tempat peribadatan mereka pun gak digugah, gak dirobohkan, ditetapkan. Mereka cuma membayar namanya jizyah, pajak sedikit, gak berarti untuk negara Islam, tapi jizyah itu sebagai ikatan. Mereka akan dilindungi oleh negara Islam dan diberi kebebasan untuk melakukan sesuai agama mereka. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Kalau Allah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, yang memberi segala sesuatu kepada manusia, dari mulai menciptakannya, memberikan kehidupan, memberikan rezeki dan semua ini, Allah gak pernah memaksa hambanya untuk memilih agamanya. Apakah kemudian boleh orang lain memaksa orang lain untuk mengikuti kehendaknya atau mengikuti pendapatnya? Gak ada. La ikraha fiddin. Karena apa? Allah tidak mampukah Allah memaksa manusia untuk beriman? Sangat mampu. Ketika kita membicarakan ayat kursi di awal pembicaraan, saya bacakan ayat dalam surat Haji ayat 18, bagaimana bahwa langit, bumi, matahari, tumbuh-tumbuhan, bintang, bulan, semua sujud kepada Allah. Tapi giliran manusia diberi kebebasan oleh Allah. Mau milih silahkan, enggak milih silahkan. Qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan kebenaran dari Tuhanmu. Siapa yang beriman silahkan, siapa yang tidak beriman mengkufur silahkan. Semua ada resikonya. Memilih keimanan, ketentraman abadi, kebahagiaan dunia akhirat, surga, kerelaan Allah. Memilih kekufuran, kesengsaraan dunia akhirat, kelak neraka, kemurkaan Allah. Setelah tahu semuanya silahkan milih. Dan Allah juga menghargai manusia supaya menentukan sesuatu dengan sikap yang Allah telah berikan akal padanya. Kedua, Allah yang mencintai manusia, menghormati manusia, satu-satunya makhluk yang dimanja oleh Allah. Allah tidak ingin manusia ini mengabdi kepada Allah karena terpaksa, tapi Allah menginginkan manusia yang dimanja ini datang menuju kepada Allah dengan cinta kepada pemberi nikmat, yaitu Allah. Beda orang melakukan sesuatu dengan terpaksa dengan orang melakukan sesuatu dengan panggilan cinta. Ini yang diminta oleh Allah. Kamu datanglah kepadaku bukan terpaksa, tetapi meyakini kebesaranku, meyakini nikmat-nikmat yang kuberikan dan ingin bersyukur kepadaku, silahkan. Tapi maksa. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 99, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Tuhanmu berkehendak, wahai manusia termulia Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, kalau Tuhanmu berkehendak, maka seluruh penghuni bumi akan beriman. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menentang ketentuan Allah? Apakah engkau, wahai pribadi mulia, akan memaksa manusia supaya mereka beriman? Ini
Allah menurunkan dengan nada bertanya begini, bukan berarti Rasulullah pernah memaksa orang, tidak. Tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa kalau ada makhluk yang layak memaksa, maka itulah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tapi beliau pun enggak diizinkan oleh Allah. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Karena itu tugas seorang rasul bukan memaksa. Tugas seorang rasul menyampaikan kebenaran dengan argumen dan dalilnya yang lengkap. Setelah itu manusia silahkan. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Di sana ada kerelahan Allah, di sana ada kemurkaan Allah. Silahkan. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Itu ketentuan Al-Quran. Siapa supaya mendapatkan ketentraman, dia binasa, dia tahu memilih jalan binasa itu, bukan enggak tahu. Dia mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dia memilih jalan itu, dia tahu jalan itu. Silahkan. Karena itu Allah kalau menyampaikan Rasul, Allahu Akbar, perlu kita renungkan ayyuhal ikhwah. Rasulullah enggak pernah memaksa dan enggak boleh oleh Allah memaksa. Apakah kemudian ada orang setelah Rasulullah memaksa orang dengan sekehendak dia? Enggak ada. Rasul Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara secara umum, seluruh para nabi tugasnya menyampaikan. Dengarkan firman Allah, "Wa ma 'alar rasuli illal balagh." Enggak ada bagi seorang rasul kecuali hanya menyampaikan. Untuk Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, Allah berfirman, "Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir." Ingatkan wahai pribadi mulia Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, sesungguhnya engkau, innama anta, pakai innama lil hasr, hanya, sesungguhnya engkau hanya mudzakkir, mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu enggak beri wewenang untuk memaksa, enggak. Ini Islam, ini indahnya Islam, ini bersihnya Islam. Enggak ada paksaan dalam Islam. Tapi jangan disalahfahami. Enggak ada paksaan dalam memeluk Islam. Tetapi setelah orang memeluk Islam, maka dia memiliki paksaan dari Allah untuk konsekuen melaksanakan ketentuan Islam. Jangan sampai ada orang disuruh salat membawa ayat ini, la ikraha fiddin, salah. La ikraha fiddin dalam awal memilih agama. Setelah memilih Islam, harus menerima seluruh konsekuensi Islam. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Kenapa harus paksaan? Sesuatu yang indah kok dipaksa. Silahkan. Yang mau mengikuti silahkan, enggak mengikuti silahkan. Bahasa Al-Quran pun untuk Rasulullah, fadzakir, ingatkan. Seakan-akan sesuatu ini telah ada kita bawa ketika kita lahir. Karena itu Islam namakan agama fitrah. Karena kita lahir sudah bawa ini, bawa fitrah yaitu Islam. Karena itu tugas Rasul cuma mengingatkan supaya kita enggak lupa. Apalagi dalam surat Al-A'raf ketika Allah menceritakan Allah telah mengambil sumpah seluruh anak Adam di alam gaib sana sebelum alam ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah kumpulkan seluruh anak Adam dalam alam itu, Allah kemudian bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Semua mereka mengatakan bala, iya. Ayat ini dalam Arab. Setelah ayat ini, persis setelah ayat ini Allah memberikan dua alasan. Jangan nanti di akhir kamu berkata, sebenarnya kami cuma mengikuti orang-orang yang dahulu, atau kami ini alpa. Apa artinya alpa? Alpa atau lupa itu hampir mirip. Artinya adalah sesuatu itu pernah ada kemudian kita lupa atau alpa. Berarti kita ini lahir telah membawa Islam. Karena itu tugasnya Rasul, fadzakir, ingatkan. Barang yang diingatkan itu berarti dulunya ada tapi dilupakan. La ikraha fiddin. Kenapa la ikraha fiddin? Allah menjawab ayat ini.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak gamblang, jelas, tabayyun, jelas mana yang baik, mana yang jelek, mana yang sesat, mana yang dalam petunjuk Allah hidayah, mana yang sesat. Ar-rusydu diartikan al-hidayah atau ar-rusydu adalah tariqun najah, mana jalan menuju keselamatan, mana al-ghayy, jalan menuju kepada kesesatan dan kehancuran. Sudah nampak mana an-nur, mana al-zalam, mana cahaya, mana kegelapan, mana al-haq, mana batil. Semuanya tabayyun, jelas. Sesuatu yang sudah jelas enggak perlu ada paksaan. Silakan. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Jangan ada kemudian orang memaksa kehendak dia, pemikiran dia, orang lain harus ikut, kalau enggak harus dihabiskan. Ini bertentangan dengan ketentuan Islam yang sebenarnya. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Ar-rusyd jalan menuju pada kesuksesan, al-ghayy jalan menuju kepada kehancuran. Ada yang mengartikan ar-rusydu adalah petunjuk, al-ghayy adalah kesesatan, ar-rusydu adalah al-haq yang benar, al-ghayy adalah al-batil. Semua telah tabayyan, jelas. Ini kemudian gak ada paksaan. Masalahnya sesuatu telah jelas, kenapa dipaksa? Ini putih, ini hitam, silahkan. Dan Allah ini kan beri kita akal. Subhanallah. Allah ini ciptakan kita diberi akal. Karena itu coba renungkan Islam ini. Orang yang belum balik, akalnya belum sempurna, gak diberi kewajiban oleh Allah. Jangan sampai Allah memaksa seseorang belum menerima sesuatu dengan keyakinannya. Gak ada paksaan. Orang yang belum balik, gak ada taklif, perintah, larangan Allah, gak ada. Orang yang gila, gak ada akalnya, gak mendapatkan perintah. Karena perintah dan ketentuan ini dipilih oleh orang dengan dia melihat kebenaran, bukan terpaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak jelas mana yang baik dalam petunjuk Allah, dalam hidayah, dan mana yang sesat. Telah nampak jelas jalan menuju kepada kesuksesan dan jalan menuju kepada kehancuran. Ayat ini seperti faman syaa'a qulil haqqu min rabbik faman syaa'a falyakfur. Hak jelas. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak jelas mana yang rusyd, baik, benar, hak, dan mana yang batil. Terus ini kaidah pertama, nggak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Seakan-akan orang bertanya, kenapa? Jawabannya karena telah jelas mana yang hak dan mana yang batil, maka nggak perlu ada paksaan. Tetapi kalau kemudian kita memilih kebenaran, bagaimana caranya? Pemaksaan tidak ada. Sesuatu telah jelas. Tapi kalau kemudian setelah jelas ini, setelah kita dengar argumen-argumennya, dalil-dalilnya yang setelah kita terima, bagaimana cara memeluk Islam itu? Ayatnya, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang mengkufuri semua taghut. Taghut itu sirah mubalaghah dari kalimat tughyan, yang artinya yang melampaui batas. Segala sesuatu yang melampaui batas namanya taghut. Entah itu pemimpin yang zalim, entah itu berhala, entah itu syaitan, entah itu apapun yang disembah selain Allah, namanya taghut, melampaui batas mutlak. Kalau kita mau memeluk Islam, karena kalau agama yang direstui oleh Allah cuma Islam, dalam ayat-ayatnya telah inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Agama di sisi Allah cuma Islam. Siapa yang memilih agama selain Islam enggak ada artinya di sisi Allah. Ini pun tetap la ikraha fid din.
Karena telah jelas mana yang jelas, mana yang hak, mana yang batil. Tetapi siapa yang ingin memeluk agama Allah ini, Allah dahulukan kufur dengan taghut, baru memilih Islam. Perhatikan ayatnya. Bukan Allah berfirman, Allah nggak maksa dalam agama. Telah jelas mana hak, mana batil. Siapa yang beriman kepada Allah kemudian kufur dan meninggalkan semua kebatilan dan taghut, enggak. Tapi Allah mendahulukan kufur kepada taghut baru beriman kepada Allah. Kenapa? Orang ini kalau ingin bersih masuk sesuatu, maka dibersihkan dulu. Jangan milih sesuatu yang bersih tapi yang dibawa masih ada kotorannya. Jangan masuk Islam tapi masih menyandang baju taghut. Campakkan dulu semua baju taghut baru masuk ke Islam. Itu ayatnya, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dibuang semua pemikiran-pemikiran yang membawa kepada kekafiran dan sebelum masuk Islam, dia buang semua ini baru masuk Islam. Jangan masuk Islam tapi masih mengiyakan taghut. Orang itu berkata begini, at-takhliyah summat tahliyah. Pengosongan terlebih dahulu baru mengisi hiasan. Jangan kita menghias sesuatu sementara kotoran dalam sesuatu itu belum kita buang. Nggak boleh. Dibuang dulu kotorannya baru dihias. Jangan kita cuma pakai minyak wangi tapi baju kita kotor. Cuci terlebih dahulu baju itu, baru pakailah minyak wangi. Sepertinya uslub bahasa Al-Quran selalunya begitu. Kalau ingin menyebutkan sesuatu kebaikan, pasti didahului dengan yang jelek disingkirkan dulu. Ketika Allah mensifati Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Syifa terlebih dahulu, obat. Penyakitnya dibuang dulu, baru rahmat ini ada. Jangan rahmat ada, penyakit masih ada, nggak ketemu. Atau ketika Allah menjelaskan kita akan masuk surga, puncak kenikmatan. Tapi ketika Allah bicarakan surga, nggak langsung surga. Allah bicarakan diselamatkan dari neraka dulu. Jangan ada bawa bibit-bibit jelek kemudian masuk surga. Diselamatkan dari neraka baru surga. Dengarkan firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dibuang yang jelek baru dia menyandang yang baik. Cara beriman pun begitu. Faman yakfur bit-taghut, dia kufuri semua taghut, semua bentuk kekufuran, semua bentuk kebatilan, semua penyembahan selain Allah, semua konsep bukan konsep Allah, dibuang dulu baru dia masuk Islam. Karena itu kalau sudah masuk Islam, kata Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, masuk secara utuh, sempurna. Jangan sebagian dari Islam, sebagian masih tergila-gila dengan ala barat. Enggak. Islam wungkul itu ada. Kalau sudah masuk Islam, jangan masukkan sesuatu yang di luar Islam. Berbahaya. Mungkin sekarang rusaknya umat Islam ini bahwa kehidupan umat Islam ini enggak murni apa yang dari Islam. Dia Muslim, dia melakukan sholat, tapi masih mengimpor barang pemikiran-pemikiran dari barat, dari timur. Ini yang menyebabkan Islam zigzag. Coba kalau kita naik pesawat, di pesawat sudah ditata rapi udara itu, rapi, yang mendesain telah menata. Anda jangan kemudian duduk di pesawat, Anda berkata, saya bayar, saya beli tiketnya, saya berhak. Anda buka jendela dengan kekerasan. Anda ingin masukkan udara dari luar, akan berbahaya pesawat ini. Masuknya udara dari luar berbahaya untuk pesawat itu. Maha suci Islam untuk contoh. Islam ini adalah sudah wungkul, ditentukan oleh Allah. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan sudah di dalam Islam masih masukkan hal-hal yang bukan dari Islam. Ini yang berbahaya. Karena itu kata Al-Quran, gak ada paksaan dalam agama.
telah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kalau mau memeluk Islam, mau memeluk keimanan kepada Allah, sebelum beriman, buang terlebih dahulu semua bentuk-bentuk yang pernah ada dalam kekafiran dan kebatilan. Karena itu Allah dahulukan faman yakfur bit-taghut, dia kufur, mengingkari semua bentuk penyembahan selain Allah, baru wa yu'min billah. Kalau kita bicara dalam alam tasawuf itu juga begitu. Orang pertama itu tahalli, menghilangkan kotoran. Baru tahalli, menyandang. Baru tajalli, baru dia akan melihat alam ghaib terbuka pada dia. Ada tahalli, tahalli, tajalli. Atau tahliyah, tahliyah, baru tajliyah, nampak. Begitu dalam seluruh kehidupan. Jangan kita karena itu Imam Ali pernah ditanya, mal wajib wa mal aujab, apa yang wajib dan apa yang lebih wajib. Kata Imam Ali, wajib itu kamu melakukan taat, tapi lebih wajib kamu tinggalkan perbuatan dosa. Lebih wajib. Campakkan dulu semua ini. Islam mengajarkan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, dia kufuri semua bentuk taghut, baru yu'min billah, beriman kepada Allah. Apa yang akan dia peroleh? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang teguh tali yang kokoh. Artinya orang yang telah beriman kepada Allah, setelah dia mencampakkan semua kekufuran, kemudian beriman kepada Allah, keimanan dia kepada Allah ini Allah gambarkan seperti orang sedang berpegangan dengan tali yang kokoh, yang kuat. Lan fisamalaha, tali itu tidak pernah akan terputus sama sekali. Istamsaka itu memegang. Al-urwah itu adalah tali, atau kalau ina, kalau berbentuk itu ceret mungkin itu tempat pegangannya, itu namanya ina. Itu namanya urwah, pegangannya. Al-wuthqa yang kokoh. Orang kalau mau berpegangan, supaya kokoh perpegangan dia itu, harus dia tinggalkan segala sesuatu pegangan. Tapi kalau memegang sesuatu, masih membawa sesuatu, maka dia tidak stabil ketika megang. Karena itu Allah mendahulukan campakkan kekufuran, baru beriman kepada Allah. Seperti dibawa, seperti orang berpegangan. Jangan kita berpegangan tali, tapi masih bawa sesuatu. Sulit. Campakkan segala sesuatu supaya pegangannya lebih kokoh. Itu ada gambarannya. Karena itu Allah setelah memerintahkan kita kufuri semua taghut, baru masuk Islam. Kemudian Allah gambarkan siapa yang melakukan semacam ini, baru dia berpegangan dengan tali yang kokoh, tidak pernah akan patah. Kita mungkin pernah berpegangan, tapi ketika kita megang, kita masih sibuk dengan yang lain, maka pegangan kita nggak kokoh. Disenggol sedikit kita jatuh. Supaya pegangan itu kokoh, tinggalkan yang lain. Ada yang harus dibuang, baru mengambil. Karena itu yakfur bit-taghut, baru yu'min billah, baru sesuai faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Ayyuhal ikhwah, ayat ini pun memberikan pelajaran pada kita, tidak adanya kekuatan pada kita, tidak adanya kesestabilan dalam pegangan kita, karena masih adanya hal-hal yang bukan Islam masih kita praktekkan. Ketika orang sudah mencampakkan semua selain Islam dan hanya berpegangan dengan Islam, di situ dia akan mendapatkan ketabahan dalam kehidupan kokoh. Ini berbicara kokoh kuat ini ketika memegang keimanan, masih mengingatkan kita kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat kursi. Bagaimana yang berpegang dengan Allah tidak pernah akan mendapatkan
kesengsaraan, karena yang dipegang adalah zat yang al-hayyu, zat yang al-qayyum, zat yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, zat yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan terus sampai al-aliyyul azim. Maka campakkan semua kekufuran, pegang dengan tali Allah yang kokoh ini, lan fisamalaha, tidak akan putus. Ini yang pernah Rasulullah sebutkan, bahwa beliau meninggalkan dua pusaka yang kokoh apabila dipegang, merupakan hablullahil mamdud, tali Allah yang begitu dihamparkan. Siapa yang berpegangan dengan keduanya tidak pernah akan disesatkan, tersesat sama sekali, yaitu kitab Allah wa itrati ahla baiti, kitab Allah dan keluargaku. Rasulullah SAW begitu bersabda. Faman yakfur bit-taghut, kufur dengan semua taghut, wa yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sampai sini kita ambil pelajaran pertama, enggak ada paksaan dalam agama. Karena akidah dan agama urusannya hati, hati enggak pernah akan ada yang mampu memaksa. Ini zona yang paling bebas, enggak boleh orang lain masuk. Kita boleh dipaksa orang untuk minum, boleh dipaksa orang untuk melakukan sesuatu, bahkan disuruh makan yang kita nggak nafsu pun masih bisa. Tetapi urusan hati, cintai fulan, benci fulan, nggak bisa. Karena itu Imam Ali pernah mengatakan, kalau diletakkan seluruh uang kepada seorang mukmin, kepada seorang munafik untuk mencintai aku, tidak pernah akan mencintai aku. Kalau disodorkan pedang kepada seorang mukmin, akan diancam dibunuh supaya tidak mencintai aku, tetap akan mencintai aku. Karena begitulah ketentuan Rasulullah, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Dari mana iman dan nifak? Di hati. Enggak ada paksaan itu. Begitu juga agama. Agama enggak ada paksaan. Karena apa? Karena sudah jelas kebenaran, jelas mana yang benar, mana yang salah. Ketiga, bagaimana cara memeluk agama itu? Ajaran Al-Quran, campakkan semua dulu hal-hal yang nggak berbau Islam, kufuri semua tauhid, baru masuklah Islam. Keempat, siapa yang telah berpegangan dengan ini, mencampakkan semua bentuk tauhid dan memilih Allah, beriman kepada Allah, maka sebenarnya dia telah berpegangan teguh dengan tali yang kokoh, yang tidak pernah akan putus. Semua tali putus kecuali tali Allah. Ini seperti ayat-ayat yang kalau kita baca, bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dan tidak pernah memperdulikan apapun sikap orang. Tidak boleh memperdulikan orang membantu atau tidak, enggak. Jalankan. Karena apa? Karena ada tali yang akan menghubungkan dia kepada Allah, dan tali itu enggak pernah putus. Hasbukallah, cukup bagimu Allah. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Kalau semua orang berpaling, cukup katakan cukup bagiku Allah. Kenapa? Karena ini al-urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Dan semacam itu. Selalu Allah membimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar bagaimana cara memegang tali yang kokoh ini, nggak pernah peduli orang mendengarkan atau tidak, orang mengiyakan dakwah beliau atau tidak, beliau tetap berdakwah. Orang sedang mengancam beliau atau tidak, tetap beliau menyampaikan. Karena apa? Punya tugas untuk menyampaikan. Kedua, punya jaminan bahwa yang berpegangan dengan tali ini nggak pernah akan lepas. Ini yang kemarin juga kita baca. Kalau mau berpegangan, bersandar diri, mencari pembela, penolong, maka jangan cari yang kata orang Jawa, benangnya rantas, dipegang lepas, dipegang lepas. Orang kaya bisa miskin, orang kuat bisa lemah, pejabat bisa jadi mantan pejabat, nggak punya apa-apa. Semua nggak pernah.
Karena itu kalau supaya kita punya tali yang kokoh, kemarin kita baca tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat Allah yang hidup tidak pernah mati. Ini faqadistamsak, Allah kokohkan, faqadistamsak. Sungguh orang yang mencampakkan kekufuran, memilih iman, sungguh benar-benar dia telah istamsaka, memegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh, lan fisamalah. Coba perhatikan ayat ini. Coba Allah berfirman cuman faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, cukup. Bahkan kalau Allah cuma berfirman faqad istamsaka, tunggu telah memegang, aman. Yang dipegang adalah pasti kokoh. Allah masih kuatkan lagi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yang dipegang adalah tali yang kokoh. Sudah cukup semestinya. Kalau yang nyebut tali yang kokoh itu Allah, apalagi kita ragu. Tapi masih Allah kuatkan lan fisamalaha, tali tadi yang kokoh itu tidak pernah putus. Ini takkid demi takkid, menunjukkan bahwa bonus orang yang berpegangan dengan Allah setelah mencampakkan semua kekufuran, dia dalam perlindungan Allah, dia masih memegang tali Allah, maka tali itu enggak akan dibiarkan oleh Allah. Setiap yang punya hubungan dengan Allah, Imam Ja'far pernah menasihati orang yang disampaikan kepadanya, orang itu kadang-kadang menyimpang dari Islam, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang konsekuen, kadang-kadang menyimpang. Nasihat Imam Ja'far, jangan pernah kamu putuskan hubunganmu dengan Allah walau sekecil apapun, karena hubungan itu kelak walau sekecil apapun akan membawa kamu lebih kuat, akhirnya hubungan menjadi besar. Perhatikan orang yang salah satu hubungan Allah, tali Allah itu adalah salat ya. Perhatikan orang yang menjaga salat. Manusia mungkin dia pernah melakukan salat, masih melakukan kekeliruan, tapi salatnya kelak, salat ini kelak suatu saat akan mementaskan dia, karena masih ada tali dia dengan Allah, akan mementaskan. Suatu saat akan datang di mana tali itu mementaskan dia dari semua kegelapan. Karena itu kalau salat, hakikat salat memang sudah semacam itu. Salat itu adalah yang menyelamatkan. Karena Allah menyebutkan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Selamat, tali yang menyelamatkan kita, mencegah kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Faman yu'min billah وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Allah akhiri ayat ini begini, Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Berbicara masalah agama enggak ada paksaan. Berbicara cara memilih dan memeluk agama ini, berbicara jaminan Allah yang memeluk agama ini, Allah akhiri Allah dengan dua sifatnya. Kalau kemarin wahuwal aliyu al-azim, ayat kursi 255, dalam 266 ini Allah mengakhiri sifatnya wallahu sami'un alim. Akidah ini kan urusannya hati dan amal dan lisan, perbuatan. Urusan hati, akidah, karena itu gak boleh paksaan. Boleh orang menampakkan keimanannya, tapi hakikatnya zahir. Tapi Allah sebutkan Allah maha mendengar. Kalau itu urusan zahir, tetapi Allah maha mengetahui apa yang ada di benak kalian dan di benak hati kalian. Gak boleh main dengan akidah dan agama, karena berkaitan dengan lisan dan arkan perbuatan. Allah mendengar. Berkaitan dengan apa yang di hati, Allah maha mengetahui. Wa asirru qawlakum awajharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Kamu mau berbisik-bisik, kamu mau teriak-teriak terang-terangan, sama saja. Kenapa? Allah maha mengetahui apa yang ada di benak kalian, yang ada di benak kalian. Bahkan Allah menyebutkan
mensifati zatnya dalam ketika membicarakan mensifati salah satu sifat Allah dalam surat Thaha kalau nggak salah, ketika Allah menyebutkan innahu ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Rahasia itu ialah yang kita sampaikan kepada orang tertentu yang kita percaya, itu rahasia. Ada yang lebih dari rahasia masih kita pendam dalam hati, belum kita sampaikan. Allahu ya'lamu sirra, Maha mengetahui apa itu rahasia, wa akhfa, dan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ayat la ikraha fiddin jawaban paling kuat untuk mereka yang menganggap Islam tersebar dengan kekerasan. Orang-orang orientalis dulu selalu menuduh Islam, walaupun di akhir-akhir ini banyak orang-orang non-muslim pun gak mampu kecuali harus mengakui dalam beberapa buku-buku mereka bahwa ketika Islam sampai kepada beberapa negara yang dibuka oleh Islam, maka non-muslim mendapatkan kebebasan mutlak dalam lindungan negara Islam, melindungi semua itu, mendapatkan kebebasan yang mutlak. Dalam peperangan Rasulullah selalu mengatakan, bersabda beliau ketika mengutus, jangan menebang pohon, jangan merobohkan tempat peribadatan, kecuali pohon atau tempat peribadatan digunakan untuk memerangi kita, menyimpan senjata dan hal-hal semacam itu. Tapi ketika murni untuk ibadah, dilindungi oleh Islam, dilindungi oleh Islam. Bahkan sering saya sampaikan di tempat ini, ketika Imam Ali keluar dengan penjaga Baitul Malnya, Baitul Mal keluar di Kufah, Amirul Mukminin, pemimpinnya Ali bin Abi Thalib, beliau keluar, tahu-tahu beliau melihat orang tua mengemis di jalan. Ini satu aib yang besar. Di zaman Imam Ali bin Abi Thalib, pemimpinnya, ada pengemis. Spontan Imam Ali melihat pemandangan ini cukup membuat beliau gelisah dan marah. Beliau bertanya kepada yang menjaga Baitul Mal, kalau sekarang ini menteri ekonominya, kenapa terjadi ini? Kenapa sampai orang ini minta-minta? Penjaga Baitul Malnya ini takut dengan pertanyaan Imam Ali begitu keras, ingin menutupi supaya beliau enggak marah. Beliau berkata, ya Amirul Mukminin, dia bukan orang Muslim, dia orang Kristen. Dianggap kalau Imam Ali mendengarkan orang Kristen, Imam Ali mengatakan, oh, mungkin biar. Begitu mendengar Kristen, tambah marah Imam Ali. Apakah ketika ia mampu kalian ambil jizyah, setelah enggak mampu kalian tinggalkan? Panggil dia dan berikan belanja untuk dia selama setahun, ambil dari Baitul Muslimin. Nasara, Islam ketika menghukum, semua mendapatkan haknya. Semua mendapatkan haknya sebagai manusia yang layak untuk memperoleh haknya. Imam Ali kan yang pernah menulis ke gubernurnya Al-Ashtar ketika diperintahkan jadi gubernur di Mesir, yang sekarang ini digunakan tulisan beliau untuk Ashtar ini dalam sekian puluh negara mengkaji semua ini. Bagaimana cara mengatur negara? Salah satunya beliau membicarakan mengenai hak-hak manusia, hak asasi manusia. Ini dunia belum kenal hak asasi manusia baru berapa puluh tahun yang lalu. Imam Ali bin Abi Thalib sudah berkata kepada gubernurnya, bukankah manusia an-nasu sinfan? Manusia itu ada dua. Ada saudaramu seagama, ada sepertimu sesama manusia. Ada saudaramu seagama, ada saudaramu sesama manusia, maka berikan hak masing-masing. La ikraha fiddin. Ini Islam. Islam adalah selalu memberikan argumen. Orang yang tidak mau mendengarkan argumen, mencari dalil dan bukti, orang yang cuma mengandalkan kekerasan, menunjukkan bahwa argumen, dia enggak memiliki argumen. Kalau ia memiliki argumen, cara dialog yang baik, dia pasti akan mengedepankan dialog dan argumen, tidak menggunakan kekerasan. Kekerasan itu selalu digunakan adalah orang yang sudah kepepet, enggak memiliki lagi dalil.
Lihat Azizu Masr di zaman Nabi Allah Yusuf, suami Zulaikha, pemimpin Mesir, ketika sudah melihat keadaan dengan bukti yang jelas bahwa Zulaikha yang mengganggu Yusuf, bukan Yusuf yang mengganggu dia, dengan bukti anak kecil yang berbicara, kalau baju robek dari depan berarti Yusuf yang salah karena sedang mengganggu, kalau merobek dari belakang berarti Yusuf tidak salah karena dikejar dari belakang. Gamblang. Begitu melihat semua kejelasan ini, nggak mampu memiliki apapun, cuma dia berkata, penjarakan dia. Kata-kata penjarakan dia menunjukkan nggak mampunya memiliki argumen dan dalil, kalah dalam bukti menggunakan kekerasan. Yang sama digunakan oleh Fir'aun menghadapi Musa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam. Setelah Nabi Musa menyampaikan semua argumennya, Fir'aun cuma teriak, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau engkau memilih Tuhan selain aku akan penjarakan kamu. Enggak punya dalil, harus tampil dengan kekerasan. Lihat Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang datang dengan pola apapun, beliau diajak bicara dengan argumen oleh beliau. Orang datang dengan cara bicara model apapun, sikap model apapun, beliau menampilkan Islam dengan dalil-dalil yang konkret, ini Islam. Dan dengan dalil itu orang enggak mampu melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Argumen. Sampai orang-orang yang sudah muslim tapi ketika bicara enggak betul, Rasulullah enggak mau menggunakan kekerasan, digunakan dalil. Masih ingat pemuda yang datang, Rasulullah dengan duduk dengan para sahabatnya, tahu-tahu datang pemuda dengan tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa toto kromo, sopan santun. Orang yang duduk di hadapan Rasulullah dengan penuh kewibawaan Rasulullah, tahu-tahu datang pemuda mengatakan sambil teriak, ya Rasulullah, izinkan aku berzina, aku enggak kuat menahan syahwatku. Ungkapan yang biadab, ungkapan yang biadab. Semua orang marah. Layak untuk marah di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah. Tetapi beliau yang membawa fadzakir innama anta mudzakir. Beliau berkata dengan sahabatnya, la khallu baini wa baina, biarkan antara aku dengan dia. Ta'al ya syab. Kemari sampai dekat, duduk persis di hadapan Rasulullah. Apa yang kamu inginkan wahai pemuda? Kamu melakukan sesuatu itu? Bagaimana kalau sesuatu dilakukan kepada ibumu? Jangan ya Rasulullah. Kalau kepada saudara ibumu, kepada saudara perempuanmu, kepada saudara ayahmu, tidak ya Rasulullah. Salillah an yahdiyani. Keluar kalimat ini. Tolong mintakan ya Rasulullah kepada Allah supaya Allah memberi aku petunjuk. Datang dengan corak lain, mendapatkan pembicaraan Rasulullah, 1-2 kata kalimat bukti yang enak, berubah. Salillah an yahdiyani. Mintakan aku petunjuk ya Rasulullah agar dapat hidayah. Langsung Rasulullah sambil melihat pemuda itu, beliau mengatakan, Allahumma hdi qalbah wahfad farjah waghfir dzambah. Ya Allah, berilah petunjuk hatinya, berilah hidayah hatinya, jagalah kemaluannya, farjinya, dan ampuni dosanya. Kembali menjadi orang yang berbeda. Ada orang datang marah, ketemu Rasulullah berbeda. Ini Islam. Rasulullah dengan argumennya. Ayyuhal ikhwah, malam ini kita kaji 256 Al-Baqarah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.